Kawasan Iskandar Muda nomor 117A Medan. Selamat siang untuk Anda pendengar Kardopa. Kita bertemu lagi di siang hari ini. Seperti yang sudah kita informasikan dari kemarin-kemarin, hari ini kita masih ngobrol-ngobrol dengan tim dari Bank Sumut ya. Kali ini dengan tamu yang berbeda dan juga program yang kita bahas juga hari ini berbeda dari yang kemarin tentunya ya. Hari ini kita mau ngebahas tentang tabungan smart dari Bank Sumut. Tentunya tabungan cerdas untuk orang pintar. Di studio sekarang kita sudah kedatangan tamu dari Bank Sumut tentunya. Ada pimpinan bidang pengembangan produk divisi dan jasa dari PT Bank Sumut. Ada Pak Hendy Arif. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Baik, gimana Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, kelihatan seger siang hari ini. Gimana cuaca agak mendung ini ya? Iya, mendung-mendung manja deh Pak. Tapi yang mau bertanya juga boleh nih buat pendengar Kardopa, kita buka via WhatsApp di 0852 9000 9940. Didengerin dulu apa yang kita bahas, tapi hari ini kita mau ngebahas tentang tabungan smart bersama Pak Hendy Arif selaku pimpinan bidang pengembangan produk divisi dan jasa PT Bank Sumut. Jadi jangan kemana-mana, tetap aja stay tune terus. Kita kembali lagi di talkshow kita siang hari ini bersama Bank Sumut dengan bahasan kita tabungan smart. Jadi sedikit penasaran nih Pak Hendy, apa sebenarnya, mungkin Pak Hendy bisa jelasin nih ke pendengar Kardopa juga ya, tentang apa itu sebenarnya tabungan smart. Kalau kita tahu dulu Bank Sumut itu terkenal dengan Martabe. Ya, ada hubungannya ini nggak? Ya, jadi memang tujuannya itu pertama ada hubungannya dengan yang Martabe yang lama gitu kan. Cuman kita melakukan perubahan nama, rebrand yang pertama. Rebrand dari tabungan Martabe menjadi tabungan smart. Kemudian tabungan Martabe ini di Bank Sumut itu ada turunan-turunannya. Mulai dari Martabe mahasiswa, Martabe kas mobil. Kas mobil ini khusus yang dibuka di mobil-mobil kas kami. Kan ada mobil-mobil yang mungkin masuk ke daerah-daerah yang agak kurang bisa dijangkau oleh kantor gitu kan. Itu buka di sana. Nah, ini produknya kami gabung menjadi satu dan kita rubah namanya. Jadi kalau dulu Martabe itu singkatan, ya. Bukan Markisa Terong Belanda ya. Bukan juga Marsipature Utanabe gitu. Tapi mari tingkatkan aktivitas berhemat. Nah, ini kita rubah menjadi tabungan smart yang sebenarnya kepanjangannya tuh simpanan masyarakat pilihan cerdas dan hemat. Gitu. Simpanan masyarakat pilihan cerdas dan hemat. Itu singkatannya. Ya. Tapi apa sebenarnya membuat Bank Sumut kemarin juga kita sempat ngobrol, itu rebranding juga namanya. Nah, ini kan dari Martabe ke tabungan smart. Kenapa ini melakukan rebranding seperti ini dari Bank Sumut? Jadi secara garis besar visi Bank Sumut itu sekarang ini tujuan lah ya. Itu kita ada 3. Yang pertama digitalisasi, modernisasi dan ekspansi. Itulah dasar kenapa kita mau rubah menjadi tabungan smart. Nah, digitalisasi di sini maksudnya bukan berarti Bank Sumut berubah menjadi bank digital seperti yang sekarang lagi banyak gitu. Tetapi kami mendigitalisasi proses, layanan dan sistem. Nah, jadi mungkin kalau seperti buka tabungan gitu kan, kalau dulu orang harus ke kantor, kalau yang digital sekarang kan bisa langsung dari mobile banking, handphone segala macam. Nah, tabungan smart ini persiapan kami menuju ke sana sebagai bagian yang grand design yang sudah kami siapkan, dan salah satunya adalah merebrand tabungan smart. Nah, kemudian terkait dengan modernisasi, karena 60% saat ini nasabah Bank Sumut itu sudah merupakan generasi milenial dan Gen Z. Kalau Gen Z itu kan antara usia 15 tahun sampai 25 tahun gitu kan. Kalau milenial itu 25 tahun sampai mungkin 40-an tahun gitu kan. Nah, ini adalah generasi orang-orang yang satu online, dibilang generasi online, generasi yang sudah handphone itu kebiasaan digital atau online itu sudah merupakan habit. Orang yang malas bertele-tele dengan administrasi ataupun proses gitu kan. Nah, atau dengan mungkin bahasa simpelnya orang-orang yang kalau bergaya dia pakai jas tapi celana jeans pakai sepatu kets. Itulah gaya anak sekarang. Gaya sekarang smart casual katanya kan. Nah, jadi ini sasaran yang akan kami kejar karena selain itu sudah 60%.
Di luaran juga seperti itu. Demografi masyarakat khususnya Sumatera Utara juga sudah gen Y dan gen Z ini yang menguasai. Nah, jadi kita berusaha untuk menyesuaikan segmen. Oke. Nah, ikut zaman gitu ikut istilahnya. zaman. Karena memang yang pasti itu adalah perubahan. Gitu Benar. kan. Nah, yang kedua, yang terakhir masalah ekspansi. Jadi strategi dari Bank Sumut, kita ekspansi keluar Sumatera Utara. Memang saat ini kita sudah ada di Batam dan Jakarta. Nah, insya Allah tahun ini jika semuanya lancar dan izin regulasi juga bisa kami penuhin, kita buka di Pekanbaru. Oke, berarti akan menjangkau daerah-daerah Menjangkau di luar selain ya? Sumatera, Batam, Jakarta. Kita akan terus menjangkau. Nah, ketika kita ekspansi, tentunya dari sekarang kita sudah harus menyiapkan nama produk. Memang orang mungkin bilang apalah arti sebuah nama gitu kan. Tapi gara-gara nama bisa jadi masalah. Tak kenal tak sayang dan bisa jadi masalah kan gitu. Nah, ketika kami masuk keluar daerah Sumatera Utara, kami harus menawarkan sebuah brand yang bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Jadi nggak lagi nanti kesannya Martabe terlalu sumut, sementara saya orang Bengkulu gitu kan. Benar. Saya orang Padang gitu kan. Kalau nggak ada ambu ikonya nggak mau kan gitu kan. Nah, tak mau orang Wak. Tak mau orang awak. Jadi kita mencari nama yang lebih netral, lebih modern dan lebih universal sehingga ketika ditawarkan ke masyarakat itu tidak, mudah-mudahan lebih bisa menerima gitu. Jadi 3 itu tadi, modernisasi, digitalisasi dan ekspansi. Oke. Biar lebih bisa menjangkau ke jangkauan luas ya Pak ya, bukan luas. Kalau Martabe kan mungkin seperti Pak Andi bilang tadi, orang mikir Medan kali, Sumatera kali. Jadi nanti yang daerah ini nggak ada embel-embel kesini, nggak usah lah gitu. Karena kan memang seperti itu kadang-kadang di masyarakat Indonesia. Benar. Kan. Jadi memang tidak ada yang salah dengan nama Martabe. Itu sudah benar pada zamannya. Tetapi karena ini zaman sudah berubah, bisnis juga harus semakin berkembang, semuanya butuh penyesuaian. Oke. Zamannya juga udah kita bilang era digitalisasi, teknologi sudah cukup tinggi ya. Jangan sampai ketinggalan inilah kita Pak, gaptek istilahnya. Karena kalau kami tidak siapkan dari sekarang, ketika nanti itu berlaku, digitalisasi ini 2-3 tahun lagi menjadi umum, itu pasti akan ditinggalkan orang. Benar sekali. Jadi Bank Sumut terus berinovasi dengan up to date terus ya Pak, mengikuti perkembangan zaman sekarang lah bisa dibilang istilahnya. Tapi kalau ngomongin tentang keuntungannya sendiri, apa aja nih yang bisa didapatkan nasabah, keuntungan bagi nasabah pemilik rekening tabungan smart? Iya. Itu banyak berbagai keuntungan yang sudah kami siapkan. Yang pertama sudah pasti adalah suku bunga kami yang tinggi dan bersaing. Jadi kami di tim sudah melakukan benchmark dengan bank-bank kompetitor bahwa suku bunga kami ini bisa bilang yang tertinggi. Salah satu yang tertinggi atau mungkin beti-beti lah gitu kan. Tapi kami lebih bersaing lah. Kemudian juga kita bebas biaya administrasi tabungan dan ATM-nya untuk nominal saldo tertentu. Dan kemudian seperti biasa dapat fasilitas electronic channel mulai dari mobile banking, ATM, e-statement, dan juga kita banyak program promo-promo menarik khusus untuk nasabah baru yang buka tabungan smart. Oh, ada promo-promo menarik khusus nasabah baru. Iya. Kalau yang berminat silakan dapatkan tawaran menarik, promo-promo menarik. Karena untuk nasabah baru ya Pak, nasabah lama gimana nih? Nasabah lama juga nanti ada program khususnya, lebih yang bersifat kepada transaksinya nanti. Karena kan sudah punya tabungannya. Kan untuk apa lagi buka lagi dapat lagi gitu kan, lebih bagus dia sudah punya tabungannya, kita berikan promo transaksional. Nanti apakah misal diskon, cashback dan lain-lain. Oke, baiklah. Silakan kalau mau bertanya juga boleh di WhatsApp kita 0852 9000 9940. Masih ada Pak Hendy yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pendengar Kardopa seputar tabungan smart. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut lagi biar sama-sama paham ya Pak ya. Jadi ya kalau udah aku dulunya Martabe, gimana ceritanya nih kalau misalnya ganti ke smart? Nanti coba kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap aja stay tune terus. Kita kembali lagi di talkshow kita siang hari ini. Masih bersama Desi dan juga Pak Hendy dari Bank Sumut ya. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini. Tadi Pak Hendy sempat nyebutin itu bebas biaya administrasi dan ATM ya. Ini mungkin bisa dijelasin nih Pak lebih lanjut, apa ada syarat dan ketentuannya? Biasanya kan syarat dan ketentuan berlaku. Ini gimana nih? Ya, jadi ada syarat dan ketentuannya, tapi nggak susah kok gitu. Hanya perlu menjaga saldo minimal rata-rata 1 bulan 2 juta.
Oh, oke. Nah, jadi setiap nasabah tabungan Smart yang memiliki saldo rata-rata bulanannya minimal 2 juta ke atas, itu bebas biaya administrasi rekening tabungan dan ATM-nya. ATM tadi. Nah, Oke. itu model pembebasan biaya administrasinya nanti diberikan refund. Jadi kan kalau di Bank Sumut pemotongan biaya administrasi itu dilakukan di tanggal 15. Karena di tanggal 30 itu pembayaran bunga dan potongan pajak. Nah, jadi di tanggal 15 itu dipotong dulu tuh biaya administrasinya sesuai dengan rekening dan tipe kartunya. Nah, kemudian di awal bulan berikutnya di tanggal 1 itu sistem kita mengeluarkan data siapa nasabah yang memang saldonya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu minimal 2 juta. Oke. Nah, setelah itu kita kembalikan dananya uang administrasinya ke rekening tabungan oleh masyarakat Smart tadi. Oke, 2 juta ya minimal. Minimal 2 juta. Oke. Kalau 1 miliar udah pastilah. Oh, udah pasti lah itu. Kalau di bawah 2 juta baru kena potongan. Kena gitu. potongan. Oke, itu syarat dan ketentuannya tadi Ya, gitu jadi ya. nggak susah. Nggak Hanya susah jaga 2 juta sebenarnya. aja minimal. Jaga-jaga aja 2 juta. Iya. Hitung-hitung untuk ini apa sih namanya? Ya itu tadi untuk Untuk jaga-jaga tabungan tabungan, lah, gitu kan. untuk biaya tak terduga nanti. Ya, biaya tak terduga. Ya kan kita nggak tahu ya Pak ya. Nah, kalau syaratnya ini, syarat untuk pembukaan tabungan Smart, ada syarat khusus kah yang harus kita persiapkan? Syaratnya umum saja standar, yaitu pakai KTP gitu kan, datang ke kantor Bank Sumut bawa KTP atau identitas diri lainnya itu paspor. Kalau SIM nggak bisa ya. SIM nggak bisa. Jadi KTP dan paspor atau paspor. Nah, kemudian untuk setoran awal minimal itu 100.000. 100.000. 100.000. Setoran selanjutnya itu minimal 50.000, saldo minimumnya 50.000. Nah, biaya administrasi rekeningnya itu 7.500 per bulan. Oke. Nah, kemudian ada lagi biaya kartu ATM. Nah, biaya kartu ATM Itu itu beda tuh silver, gold. ya, silver, gold, platinum di kita. Itu silver 5.000, gold 7.500 dan platinum 2.500. Nah, untuk platinum ini khusus nasabah prioritas. Oke. Nah, jadi kalau seandainya tadi misalnya saya pakai tabungan Smart Oh, lebih murah ya, 2.500 per bulan. iya gitu. Memang nasabah dia semakin banyak duitnya, Semakin, dia lebih mencari banyak fasilitas. Oke, gitu kan. baiklah. Nah, kemudian misalnya tadi saya buka tabungan Smart pakai kartu Gold, biaya administrasi tabungannya kan 7.500, biaya kartunya kan 7.500. Nah, setiap tanggal 15 saya tuh dipotong biaya administrasinya 15.000. Nah, jika saldo saya tadi di atas 2 juta, itu akan dikembalikan lagi uang 15.000-nya. Berarti tetap utuh 2 juta ya? Tetap utuh 2 Oke. jutanya tadi. Kalau di bawah itu baru kena potong Iya. 15.000 tadi biaya Iya. administrasinya. Oke, Pak, ini ada yang sudah bertanya di WhatsApp-nya kita untuk siang hari ini. Sebentar, nih pertanyaannya dari Elis di Jalan Amal, mau bertanya tabungan Smart ini kita boleh melakukan transfer tarik tunai uang falas. Terus apakah tabungan Smart ini ada menyediakan tabungan pendidikan khususnya untuk anak-anak? Mungkin mohon penjelasan ya, Bang. Iya, jadi khusus untuk tabungan falas dan tabungan pendidikan kita di Bank Sumut ada tabungannya khusus. Kalau untuk tabungan pendidikan atau anak lah kita bilang ya, gitu kan. Kita ada tabungan Martabi School. Ya kan, kemudian ada tabungan simple, simpanan pelajar, kemudian ada tabunganku. Jadi itu segmen tabungan yang terpisah. Nah, untuk falas sendiri kita ada tabungan Martabi Falas yang memang saat ini kita masih USD, belum untuk mata uang yang lain gitu. Tapi sudah bisa untuk transaksional dan juga bank notes-nya gitu. Oke, tuh udah kejawab nih untuknya Ibu siapa tadi pertanyaannya. Yaudah, ini kita lanjut lagi nih ke tabungan Smart. Ini kan memiliki fasilitas kartu debit. Ada berapa jenis kartu debit nih untuk tabungan Smart ini? Ini udah banyak juga ya masuk. Iya, jadi saat ini kita ada 3 secara umum ya, itu silver, gold, platinum. Kalau platinum tadi kan kita sebutkan bahwa ini hanya khusus untuk nasabah prioritas. Jadi syarat untuk menjadi nasabah prioritas Bank Sumut itu harus memiliki dana kelolaan di Bank Sumut, apakah itu giro, tabungan, deposito, salah satunya atau digabung, itu minimal 250 juta. Oh, minimal oke. 50 juta, itu kita berhak untuk ditawarkan menjadi nasabah prioritas yang nanti transaksinya khusus, ruangannya khusus, fasilitas benefit lain khusus lah untuk itu. Nah, tapi di luar itu kita juga ada banyak sekarang tipe kartu yang co-brand, co-branding gitu kan. Nanti kita kerjasama dengan organisasi tertentu atau kelompok tertentu, itu kita mengeluarkan tipe kartu co-branding gitu, yang mana nanti kartunya itu sesuai dengan identitas lah gitu. Kayak misalnya mungkin
kami ada co-branding dengan Persatuan Guru Republik Indonesia gitu misalnya. Jadi seluruh anggota Persatuan Guru Republik Indonesia itu punya kartu ATM khusus dengan desain yang khusus gitu. Begitu juga dengan nanti beberapa Pemda kabupaten kota yang ASN-nya itu juga punya ATM co-branding khusus gitu. Oke. Ini kebetulan banyak yang sudah masuk, cuman kita agak memilih ntar ya Pak yang sesuai dengan topik kita untuk siang hari ini. Jadi nanti abis ini kita masuk ke segmen menjawab pertanyaan yang sudah masuk via WhatsApp. Jadi pendengar Kardopa jangan kemana-mana, tetap aja stay tune terus di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Kita kembali lagi pendengar Kardopa di talkshow kita bersama Bang Sumut siang hari ini. Nih, thank you banget nih untuk yang sudah masuk ya. Kita cek dulu satu persatu dari pertanyaan yang sudah masuk. Nih ada Agustina di Medan Pak, untuk buka tabungan smart apakah boleh lewat online? Jika sudah buka lewat online apakah kita perlu ke Bang Sumut lagi? Atau bagaimana prosesnya nih? Ya, jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ini merubah tabungan smart itu merupakan salah satu grand design kami untuk menuju digitalisasi. Memang saat ini untuk buka tabungan smart itu masih dilakukan di unit kantor, tetapi kita sudah menyiapkan pengembangan dan nanti akan kita masukkan proses perizinan ke regulasi untuk pembukaan tabungan smart tadi via mobile banking kita Bang Sumut. Nah nanti pada prosesnya jika nanti kita sudah mendapat izin dari regulasi yang insya Allah kami kejar dan harapkan bisa tahun ini juga keluar, itu buka tabungan smart tidak perlu lagi ke unit kantor, tapi langsung download di Google Play Store atau App Store mobile banking Bang Sumut. Silakan daftar di sana. Nanti ada proses pengisian data kan seperti mungkin udah familiar, mungkin foto KTP, foto selfie dengan KTP, dan nanti akan ada video call dengan petugas bank kami. Jika sudah aktif, itu tidak perlu lagi datang ke unit kantor, jadi rekeningnya sudah aktif. Nanti kartu ATM-nya juga jika nanti memilih pakai kartu ATM itu akan dikirim. Oke. Nah tapi itu nanti kita lagi proses ya. Mudah-mudahan mohon doanya tahun ini bisa kita selesaikan gitu. Oke, bisa terselesaikan dengan baik biar kita bisa online. Iya. Buka secara online ya Pak ya. Karena memang itu tadi generasi milenial Z itu suka seperti itu. Iya, agak ribet, kadang males mau ke bank, ngantri lagi males ngantrinya nih kadang ya kan Pak ya. Sekarang mau yang serba gampang ya kan. Terus ini ada Ria, gimana kalau nasabahnya meninggal dunia, apakah tabungan smartnya ini diwariskan kepada keluarga yang bersangkutan? Prosesnya untuk melakukan transaksinya bagaimana? Ya, jadi yang pasti sebenarnya bukan tabungan yang diwariskan, tetapi dananya. Dananya, oke. Dananya. Jadi tabungan itu tidak, misalnya tabungan saya gitu atas nama Hendy itu tidak diwariskan atas nama anak saya gitu, tetapi dana yang ada di rekening tabungan saya boleh dipindahkan ke ahli waris. Jadi misalnya nanti ada orang tua meninggal, kemudian misalnya di saldo rekening tabungannya masih ada katakan sekian juta gitu kan, mau ditarik nih gitu. Itu boleh oleh ahli warisnya. Ya syaratnya tentunya dengan surat keterangan kematian dan juga surat keterangan ahli waris. Nah, dari pejabat daerah setempat lah gitu kan yang menyatakan bahwa benar si Anu adalah ahli warisnya si Bapak A. Nah, ketika nanti sudah keluar itu rekening tabungan ayahnya yang meninggal tadi akan ditutup. Akan dipindahkan ke rekening ahli warisnya. Jadi rekening tabungan almarhum itu bukan digunakan lagi oleh anaknya, tidak. Tapi uangnya dipindahkan ke ahli waris. Kalau ahli warisnya tergantung wasiat dari, kalau ada wasiat misalnya dibagi ke anak 1, 2, 3 gitu kan, atau hanya 1 gitu kan. Nah, itu akan diserahkan ke ahli waris yang berhak. Ke ahli waris yang berhak ya. Oke, berarti dananya yang dipindah. Dan rekening orang tuanya yang sudah meninggal ditutup. Ditutup berarti. Oke, ini ada Pak Anip dari Jalan Tuar. Istri saya ini sudah lama menjadi nasabah dari Bank Sumut, punya tabungan martabe. Apakah dengan perubahan ini tabungan martabenya ini, tabungan martabe istrinya ini bisa langsung otomatis berganti ke tabungan smart? Terus bagaimana dengan buku tabungannya, ATM-nya harus diganti dengan tabungan smart lagi atau gimana? Iya, terima kasih. Ini memang pertanyaan yang sangat bagus sekali dan memang ini yang harus saya jelaskan juga gitu kepada karena kan masih bingung nih perubahan tadi ya Pak. Ya, jadi itu secara otomatis berubah. Jadi nasabah pemilik tabungan martabe mahasiswa atau martabe kas mobil yang sebelumnya itu tidak perlu melakukan apapun.
gitu. Jadi secara otomatis di sistem sudah berubah menjadi tabungan smart. Nah, nomor rekening yang ada sebelumnya itu juga tidak berubah gitu. Jadi nasabah Bank Sumut itu tidak perlu khawatir, oh bagaimana nanti nomor rekeningnya, nanti kalau misalnya berubah jadi tabungan smart, tiba-tiba anak saya mau transfer ke saya jadi nggak bisa nih karena berubah nama dan berubah nomor rekening. Nah, itu tidak ada gitu. Jadi nomor rekeningnya tetap sama dan nasabah juga tidak perlu lagi repot-repot harus antri mendaftar, registrasi ulang segala macam, itu nggak ada. Semuanya otomatis berubah. Untuk kartu ATM juga tidak ada perubahan, tetap bisa digunakan. Buku tabungan juga kalau saat ini masih menggunakan buku tabungan yang ada, itu bisa digunakan. Nah, tapi nanti nggak kalau harus ganti. Nggak harus ganti. Tapi nanti misalnya bukunya sudah habis, baru ganti yang baru. Mau ganti yang baru, nanti kita berikan buku tabungan yang smart. Yang smart, ya. Jadi intinya tidak ada butuh effort apapun dari nasabah, itu sudah otomatis. Sudah otomatis ya. Kita nggak mau meribetkan juga dengan strategi kita merubah rebrand digitalisasi, ujung-ujungnya kan, nasabah yang repot. Takutnya kan nasabah juga mikirnya ini pasti ganti ATM lagi nih, ganti buku tabungan lagi nih. Buku repot ya, ujung-ujungnya tadi mau ekspansi mencari nasabah baru jadi kehilangan nasabah lama kan gitu. Benar. Nggak mau ribet nggak jadi lah gitu kan. Ngantri-ngantri gitu kan, harus registrasi ulang, kalau nggak nanti uangnya hilang segala macam. Itu tidak seperti itu. Jadi kalaupun ada misalnya informasi yang menyesatkan seperti itu, seandainya ada, itu kami pastikan itu tidak benar. Semuanya masih bisa tetap dipakai. Tetap bisa digunakan tanpa ada perubahan apapun. Tanpa ada perubahan apapun. Paling nanti kalau buku tabungannya udah habis, udah penuh, nanti diganti sama yang baru berbentuk tabungan smart tadi. Nah, ini dari Esti, apa bedanya tabungan martabe dengan tabungan smart? Tabungan martabe dengan tabungan smart itu kan tadi masalah namanya. Iya, bedanya gitu, berarti nggak ada kan di sini? Bedanya, atau mungkin sistemnya sekarang lebih canggih atau bagaimana? Ya, satu tadi secara fitur itu berbeda. Kalau tabungan martabe dulu kan mau saldo berapapun tetap kena biaya administrasi. Kalau untuk tabungan smart ini kan nominal 2 juta ke atas itu tidak kena biaya administrasi. Kemudian juga kita ada program-program yang menarik gitu kan, dan juga nanti nextnya ini bisa dibuka secara online. Secara online tadi sesuai dengan pertanyaan Ibu Agustina tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Frankie juga. Apakah jika kita sudah punya tabungan smart ini minimal 1 tahun ya Pak ya, lalu kita mengajukan KUR untuk usaha, menjadi skor buat kita sebagai nasabah agar KUR-nya bisa cepat cair, atau bagaimana ini prosesnya? Jadi kalau terkait KUR sebenarnya memang baru buka tabungan smart juga mengajukan KUR juga nggak ada masalah gitu. Jadi tidak harus nunggu 1 tahun dulu baru bisa ngajukan KUR, itu enggak. Jadi hari ini misalnya Bapak buka tabungan smart atau sebelumnya sudah menjadi nasabah Bank Sumut juga, itu mau mengajukan KUR ke Bank Sumut ya silakan saja. Itu bisa, tinggal nanti memenuhi syarat-syarat dari pendaftaran KUR itu tadi gitu. Itu nanti bisa diinformasikan dari petugas kami di unit kantor. Ini satu pertanyaan juga Pak dari Pak Frank. Kalau daftar tabungan dari website, selanjutnya bagaimana prosesnya? Soalnya dia baca dari website itu ditanya apakah debitnya Visa atau Master. Website ya. Jadi sebenarnya saat ini sebenarnya Bank Sumut itu tidak ada membuka untuk pendaftaran jadi website gitu. Jadi mohon pertama dipastikan nama websitenya itu adalah www.banksumut.co.id. Itu website resmi Bank Sumut gitu. Jadi mohon dicek. Kalau bukan dari www.banksumut.co.id itu kemungkinan mungkin website phishing ya gitu kan. Atau kan sering penipuan-penipuan gitu kan yang membuat website yang mirip-mirip dengan bank. Ini sering kejadian juga gitu di bank-bank nasional yang dinamakan, kalau dulu namanya mungkin Klik pakai K diganti jadi C, pakai K-nya diganti C gitu. Jadi mirip gitu dan tampilan yang mirip gitu. Ini benar kok Pak, www.banksumut.co.id/smart2. Smart tanda garis penghubung 2. Benar itu? Ya, itu gitu. Itu informasi produk. Itu sebenarnya menjelaskan informasi produk untuk buka tabungan smart, apa saja syarat-syaratnya, apa fitur-fiturnya. Jadi tidak melakukan pendaftaran di sana gitu. Tidak ada pendaftaran. Tidak pendaftaran. Saat ini pendaftaran tetap dilakukan di unit kantor. Cuma kan tadi saya jelaskan lagi di awal, kita sudah proses pengembangan. Nanti kita akan memohon izin kepada regulator. Nanti akan diaudit dulu Bank Sumut, diperiksa. Jika memang sudah selesai,
selesai layak, itu akan dirilis buka tabungannya lewat smartphone. Oke, itu masih proses ya. Sabar dulu, didoain aja semoga cepat selesai biar cepat bisa dipergunakan secara online tentunya. Oke, masih ada lagi yang masuk, sabaran. Nanti kita cek lagi pendengar Kardopa, jangan kemana-mana ya. Kita nanti akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya juga. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi belum dijawab sama Pak Hendy ini kayak. Ya udah, tetap aja stay tune di Radio Kardopa, pendengar Kardopa, tentunya di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kembali lagi pendengar Kardopa, masih di talkshow kita siang hari ini, masih bersama Bang Sumut, ada Pak Hendy tentunya akan menjawab pertanyaan ya. Ini terkait tabungan smart Pak, sesuai dengan bahasan kita. Di tabungan smart ini apakah kita bisa melakukan transaksi, ini ada pertanyaan masuk ya, transaksi kayak pembayaran PBB, pembayaran pajak atau BPJS atau bagaimana ini Pak? Ya, jadi semuanya itu bisa gitu. Untuk bayar PBB, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, pajak hotel restoran, itu semuanya bisa gitu. Oke. Jadi bisa dilakukan lewat mobile banking ataupun melalui teller Bank Sumut ataupun agen laku pandainya Bank Sumut. Nah, jadi khusus untuk PBB itu merupakan PBB dan pajak kendaraan bermotor justru ini merupakan salah satu fitur andalan kami bahwa itu bisa dibayar lewat mobile bankingnya Bank Sumut gitu. Jadi kalau saya juga bayar pajak kendaraan bermotor itu saya nggak perlu lagi ngantri-ngantri ke Samsat gitu. Jadi saya cukup bayar dari mobile banking saya. Ada satu aplikasi yang dimiliki BP2RD itu namanya Samsat Sumut Bermartabat, bisa dilihat di Play Store. Silakan di-download. Nanti akan setelah kita masukkan data-data kendaraan kita muncul tagihan dan kode bayar. Kode bayar itu bisa dibayar lewat mobile banking Bank Sumut, ATM Bank Sumut, agen laku pandai, ataupun di kantor pos, ataupun di GoPay, OVO, Tokopedia, Bukalapak dan Traveloka dan lain-lain gitu. Jadi nggak perlu lagi ngantri-ngantri gitu. Saya bayar pajak kendaraan bermotor tengah malam, setengah 12 malam dari tempat tidur. Udah bisa ya? Bisa. Kadang males sih kayak gitu Pak, bayar PBB ngantri lagi, belum lagi nanti harus ini harus itu, alah capek deh. Jadi sekarang lewat tabungan smart dari Bank Sumut ini bisa. Ya, dengan syarat aktifkan mobile bankingnya. Harus gitu. pakai mobile banking ataupun kartu ATM. Oke, jadi biar lebih gampang ya Pak ya. Oke, ini juga ada pertanyaan lagi yang masuk nih tentang kelebihan dari tabungan smart ini, apakah kita bisa dapatkan keuntungan seperti diskon-diskon di tempat-tempat merchant-merchant tertentu, tempat-tempat belanja? Iya, jadi program-program seperti itu ada. Jadi seperti tahun lalu itu kan. Jadi pengguna tabungan Martabe yang dulu yang kita rubah, kalau misalnya bertransaksi sebelumnya ya, nanti kan kita munculkan lagi ini di semester 2. Itu bisa beli pulsa dapat cashback, beli tagihan listrik dapat cashback, atau nanti misalnya makan di restoran pakai kartu debit kita dapat diskon gitu. Itu ada, cuman memang saya belum bisa informasikan kapan dan di mana gitu. Nanti akan dipublish secara resmi dari sosial medianya Bank Sumut ataupun melalui petugas-petugas ataupun unit kantor kami. Yang pasti program seperti itu ke depan akan selalu ada gitu. Akan ada, ditungguin aja ya. Pokoknya nanti makan di sini ada diskonnya ya kan. Bayar ini dapat voucher atau apalah gitu ya. Tungguin aja programnya, itu bakalan ada, janji Pak Hendy loh. Jadi ditungguin aja. Terus ini juga terkait tadi ada nasabah yang tinggal di luar kota, salah satunya di Jakarta. Untuk proses pengurusannya bagaimana ini Pak? Ribet apabila kalau kehilangan ATM dari tabungan smart ini gimana prosesnya? Yang pertama, kalau masalah kehilangan buku tabungan atau apa tuh tidak ada masalah, tinggal datang saja ke unit kantor Bank Sumut yang ada di lokasi. Silakan jumpai customer service, nanti akan dibantu. Nah, masalah untuk buka rekeningnya juga, seandainya misalnya
dia KTP-nya Medan gitu kan, tapi mungkin pindah ke Jakarta atau Batam gitu kan, bisa nggak buka tabungan smart? Bisa, dengan syarat KTP tadi segala macam, cuman ada dokumen tambahan satu, surat keterangan domisili atau surat keterangan bekerja dari perusahaannya. Nah, jadi supaya menandakan bahwa memang benar dia berdomisili orang penduduk Sumatera Utara yang berdomisili di sana gitu. Karena ini terkait dengan peraturan dari APU PPT, pencurian uang dan teroris gitu. Oke, kebetulan ini katanya pernah jadi nasabah. Tunggu ya. Oke, kalau kita sudah pernah jadi nasabah dari Bank Sumut, terus pernah keblokir karena lalai katanya Pak. Ini apakah kita bisa mengajukan kembali untuk buka tabungan smart ini? Bisa. Kalau selama rekening itu masih aktif, itu bisa dibuka kembali gitu. Tapi nanti kena blokir ya. Jadi blokir ini sekarang sebenarnya kalau yang terblokir itu biasanya sih kartu ATM-nya gitu kan, atau mobile banking-nya karena mungkin salah PIN gitu kan, 3 kali itu pasti keblokir. Itu pembukaannya bisa dilakukan di unit kantor. Tapi kalau untuk tabungannya sendiri itu sebenarnya tidak terblokir gitu, kecuali memang ada permintaan untuk diblokir. Ya kan, sebelumnya diblokirlah dulu gitu, atau mungkin ada terkait dengan pinjaman, atau mungkin ada permintaan sendiri agar itu diblokir gitu. Nah, tapi kalau biasanya yang sering terblokir itu adalah PIN ATM dan mobile bankingnya. Itu mungkin ya seperti Pak Andi bilang tadi, keblokir karena ya kena masalah itu tadi lah, entah mungkin salah masukin PIN, gitu. Mungkin lupa gitu, rupanya 3 kali gitu kan. Itu biasa. Saya pernah. Jadi ini kalau udah kena blokir gitu bisa lah. Bisa, tinggal datang ke unit kantor, nanti akan dibantu teman-teman customer service kami untuk validasi data supaya kami memastikan bahwa yang datang itu memang benar nasabahnya. Karena kan kita mau melindungi nasabah juga. Jangan sampai nanti yang datang adalah orang yang mengaku-ngaku. Gitu kan. Sehingga nanti bakal ada diminta beberapa dokumen tambahan seperti mungkin kartu identitasnya, kalau emang ATM, kartu ATM-nya tadi gitu. Nanti akan diperiksa lagi gitu. Tapi itu proses nggak lama, hari itu juga selesai hanya sekitar nggak sampai lah beberapa menit gitu. Tapi yang aku tunggu yang online ini biar gampang ya sebenarnya. Nah, ini terkait promo-promo tadi ada yang pertanyaan juga. Nah, ini aku juga pengen nanya, apakah saat ini ada program promo bagi nasabah yang sudah buka tabungan smart? Ya, jadi untuk promo itu ada, khususnya ini untuk nasabah yang belum memiliki tabungan smart nih ya. Jadi nasabah baru itu setiap buka tabungan smart minimal 500.000, diblokir 1 bulan, mengaktifasi ATM dan mobile banking, itu dapat cash reward 50.000 atau cashback sebesar 50.000. Nah, ini program ini saat ini berlangsung sejak 19 Mei sampai dengan 31 Juli nanti, dengan kuota itu ada 1.000 orang pertama. Nah, jadi ini khusus untuk nasabah yang belum menjadi nasabah Bank Sumut. Tapi nanti ke depannya itu akan kita, seperti saya jelaskan di awal, kita akan bikin juga promo untuk nasabah-nasabah tabungan smart existing yang saat ini sudah menjadi nasabah Bank Sumut. Fasilitas-fasilitasnya pasti udah banyak nih apa yang ditawarkan dari tabungan Bank Sumut ini ya. Kira-kira nih produk atau program menarik lagi dari Bank Sumut terkait tabungan smartnya ada nggak nih, Pak Endi? Ya, jadi ini kan biar makin tertarik nih. Ya, jadi nanti yang sedang kita siapkan saat ini pembukaan rekeningnya secara online melalui aplikasi mobile banking kita. Jadi saat ini nama mobile banking kita kan Sumut Mobile. Nanti ini akan kita rebrand juga menjadi nama aplikasinya The Smart. Jadi tabungannya smart, nama aplikasinya The Smart. D-nya tuh bukan pakai D ya, bukan THE, D itu artinya digital smart. Nah, jadi supaya kesinambungan nih gitu kan, nama aplikasinya The Smart, nama produk tabungannya Smart, itu bisa dibuka nantinya setelah mendapat izin regulasi, bisa dibuka secara online sehingga nasabah lebih gampang untuk membuka. Dan nanti tentunya akan kita upgrade juga fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut, mulai dari ini sedang kita juga melulus perizinannya, mulai dari transaksi menggunakan kris gitu kan. Saat ini memang aplikasi kris kita sudah ada, namanya Sumut Temani, tapi ini kan aplikasi yang terpisah. Ini akan kita gabungkan di mobile banking kita. Jadi transaksinya nanti krisnya langsung di mobile banking, langsung potong tabungan gitu. Ditambah dengan buka rekening online, nanti dengan fitur-fitur menarik lainnya lah, mulai dari nanti pengajuan kredit secara online, baru pengajuan investasi seperti bank insurance ataupun obligasi reksadana
itu bisa langsung semuanya nantinya bisa dilakukan dalam satu aplikasi. Oke. Jadi kami mau bikin one stop app gitu. Nasabah mau apa? Khusus untuk transaksi finansial dia ya, Oke. gitu. Nasabah Dan maunya apa investasi. nih? Apa gitu. nih? Ya. Ada di sana. Semuanya gitu. ada gitu. Iya. Oke, keren nih. Pokoknya kita lihatlah inovasi-inovasi terbaru dari Bank Sumut ya. Pak, satu pertanyaan tadi untuk biaya penarikan tunai untuk tabungan smart ini. Sekali tarik tunai gitu kan? Kalau tarik tunai di teller di mesin ATM Bank Sumut itu nggak ada biaya, gitu. Itu nggak ada oke. biaya. Tapi kalau tarik tunainya melalui mesin ATM bank lain, Baru. itu pasti ada biaya 7.500. Itu memang standar yang berlaku lah untuk semua bank. Dan kalau tarik tunainya di agen laku pandai Sumut Link itu memang juga ada biaya sebesar 4.000. Tapi kalau langsung di kantor Bank Sumut atau melalui mesin ATM Bank Sumut itu tidak ada biaya sama sekali. Tidak ada biaya ya. Nah, dan kalau misalnya punya mobile banking, itu narik tunai di mesin ATM itu nggak perlu pakai kartu ATM gitu. Jadi cukup di request dari mobile banking, nanti dapat kodenya itu langsung diinput di mesin ATM. Oke. Jadi nggak perlu lagi masukin kartu gitu. Ya, memang transaksi biar lebih gampang harus punya mobile banking sih, Iya. Pak ya. Biar nggak ribet. Iya. Kita nggak harus ke kantor Bank Sumut, nggak harus ngantri-ngantri di teller Iya. lagi kan ya. Ini waktu kita nggak banyak lagi, Pak Endi. Mungkin ada yang pengen disampaikan buat pendengar Kardopas yang hari ini terkait topik kita tentang tabungan smart. Ya, untuk seluruh pendengar Kardopa, khususnya seluruh nasabah Bank Sumut, terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada Bank Sumut untuk terus berkembang. Tentunya Bank Sumut saat ini seperti yang saya sebutkan ke depan di awal tadi, bahwa kita sedang melakukan proses digitalisasi, modernisasi, dan juga ekspansi. Oleh karena itu, kami mohon kepada seluruh nasabah ataupun masyarakat Sumatera Utara, ayo dukung kami gitu. Kami sebagai Bank Sumatera Utara, bahwa kami juga akan mampu bersaing dengan bank-bank yang, apalagi dalam tahun ini kita sudah menyusun strategi besar juga menjadi IPO atau Bank Sumut nanti menjadi perusahaan terbuka melantai di bursa saham. Jadi masyarakat saat ini kan saham Bank Sumut itu dimiliki oleh pemerintah daerah, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota. Nah, ini insya Allah jika tidak ada halangan di semester 2 ini, Bank Sumut akan mendaftar ke lantai bursa saham. Masyarakat umum sudah bisa membeli sahamnya, menjadi pemegang sahamnya Bank Sumut gitu. Oke. Jadi ya, mari diikuti terus Bank Sumut, bahwa kami tidak berhenti untuk berinovasi dan juga terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan transaksional nasabah. Oke, ya kalau kita lihat kan mungkin kalau kemarin-kemarin orang mikirnya Bank Sumut nih banknya ASN. Iya. Kan mikirnya gitu kan, Pak. Iya. Kalau nggak ASN nggak bisa nih kayak nabung di sini. Nah, ternyata enggak. Sebenarnya bank untuk masyarakat semuanya gitu ya kan. Iya, karena kami Masyarakat sebenarnya bank luas. umum. Bank umum. Hanya saja kepemilikan kami pemerintah daerah. Nah, jadi sebenarnya apa bedanya Bank Himbara dengan Bank Sumut? Bank Himbara mungkin bank-bank yang umum lah, yang tiga nama itu kan. Oke. Nah kan, ya sama gitu, sama-sama bank umum gitu. Bedanya hanya pemiliknya. Kalau mereka dimiliki oleh pemerintah pusat, kami dimiliki oleh pemerintah daerah. Gitu. Jadi kalau masalah amannya ya sama-sama aman gitu. Bisa dibilang bank pemerintah ini ya mungkin maaf cakapnya sangat kecil kemungkinan untuk likuidasi atau bangkrut gitu, ya kan? Oke. Karena pemegang sahamnya adalah negara, pemerintah gitu kan. Betul. Makanya ini menjadi salah satu daya kuatnya itu bank-bank milik pemerintah gitu. Oke. Hanya tinggal memang kami sadar kami harus terus berinovasi, mengupgrade semua layanan kami khususnya untuk segmen nasabah ataupun calon nasabah yang sudah dikuasai oleh generasi milenial dan Gen Z atau generasi online gitu generasi tadi kan. online, oke. Ya. Makanya ini Bank Sumut terus berinovasi, memberikan yang terbaik untuk nasabahnya, tentunya sesuai dengan tagline. Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya untuk hari ini ya. Yang jelas jangan kemana-mana, ini pendengar Kardopa. Terima kasih juga Bang Endi. Terima kasih. Abang sekarang manggilnya terakhir ya kan. Ya, lebih bagus Bang sih gitu. Emang lebih bagus abang ya, lebih Iya, enak kita ngobrol lebih dari enak, tadi ya gitu. kan. Karena saya juga nggak tua-tua kali kok. Aduh, ujung-ujungnya ini agak-agak promosi nih. Terima kasih Bang Endi sekali lagi waktunya. Terima Jangan kasih. kemana-mana pendengar Kardopa, kita masih ada untuk next berikutnya. Tapi jangan lupa sekali lagi untuk informasi lebih lanjut lagi terkait Bank Sumut, jangan lupa buka websitenya itu hanya di www.banksumut.co.id ya Bang ya. Jangan kemana-mana untuk keterangan atau informasi lebih lanjut lagi. Kita masih punya talkshow lagi Mbak.
tungguin aja nanti informasinya ya. Jangan kemana-mana, tetap aja stay tune di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita harus pamit. Selamat siang, tetap semangat dan sampai jumpa.